Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Anana Cipakilah dari absen 26 ingin menjelaskan bagian flora dan fauna yang dilindungi oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan juga saya akan menjelaskan batik-batik yang ada di Jawa. Jadi, flora yang dilindungi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi dikenal di Sumatera. Spesies ini juga dilindungi di Jawa. Rafflesia merupakan bunga parasit terbesar di dunia dan keberadaannya semakin langka. Yang kedua, kayu cendana. Cendana adalah pohon yang menghasilkan kayu bernilai tinggi, sering digunakan untuk pembuatan minyak atsiri. Karena eksploitasinya berlebihan, cendana menjadi semakin langka dan dilindungi. Yang ketiga, bunga edelweiss. Tanaman ini biasanya ditemukan di dataran tinggi, seperti di Gunung Lawu, Gunung Merbabu, dan Gunung Semeru. Keberadaan edelweiss dilindungi karena sering dipetik oleh pendaki gunung sehingga populasinya menurun. Yang keempat, meranti. Pohon ini memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan kayu bangunan. Tetapi eksploitasi yang tak terkendali membuatnya langka dan dilindungi. Yang kedua, faunanya. Fauna yang dilindungi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Itu ada macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah subspesies macan tutul yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Populasinya semakin berkurang karena kehilangan habitat dan di perburuan liar. Yang kedua, lutung Jawa. Primata ini banyak ditemukan di hutan-hutan Jawa, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lutung Jawa dilindungi karena populasinya terancam oleh perburuan dan hilangnya habitat. Yang ketiga, merak hijau. Merak hijau adalah spesies burungnya yang ditemukan di Jawa Timur. Mereka dikenal sebagai keindahan karena bulunya, namun seiring diburu sehingga populasinya semakin berkurang. Elang Jawa. Elang ini merupakan spesies burung pemangsa yang endemik di Jawa dan simbol fauna nasional Indonesia. Elang Jawa dilindungi karena jumlahnya yang kritis. Terus ada owa Jawa. Owa Jawa adalah primata endemik Jawa yang sangat terancam punah karena perburuan dan degradasi habitat. Upaya konservasi tersebut dilakukan untuk melindungi spesies ini. Jadi upaya konservasinya itu pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi lingkungan dan masyarakat terus melakukan upaya konservasi seperti penetapan kawasan suaka alam, taman nasional, dan cagar alam di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Contoh kawasan konservasi yang penting diantaranya itu adalah Taman Nasional Moro Berdiri di Jawa Timur, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, dan cagar alam Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang kita masuk bagian batik-batik di Jawa. Jadi batik Jawa merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal bagi di tingkat nasional maupun internasional. Setiap daerah di Pulau Jawa memiliki corak dan makna batik yang berbeda-beda yang mencerminkan kearifan lokal, sejarah, serta filosofi masyarakatnya. Berikut adalah penjelasan mengenai batik Jawa dan perbedaannya di beberapa daerah utama. Jadi yang pertama tuh ada satu batik Yogyakarta. Ciri khas batik Yogyakarta itu adalah corak yang khas dengan dominasi warna coklat soga dan putih. Desainnya sering simetris dan geometris. Motif populernya itu parang rusak, salah satu motif tertua yang melambangkan kekuatan dan perkuasaan. Motif ini sering dipakai oleh keluarga kerajaan. Kawung adalah motif geometris yang menyerupai irisan buah kawung atau kolang-kaling. Kawung melambangkan keseimbangan hidup dan kesucian. Terus ada truntum, motif berbentuk bintang atau bunga kecil yang melambangkan cinta yang tumbuh kembali dan keharmonisan. Yang kedua, batik Solo atau Surakarta. Ciri khas batik Solo memiliki warna dominan coklat dan krem dengan motif yang halus dan lembut. Batik Solo terkenal dengan proses pewarnaan menggunakan teknik soga, yaitu pewarnaan alami dari tanaman. Motif populer itu
Ada Sidomukti, melambangkan harapan dan kebahagiaan dan kemakmuran. Motif ini sering digunakan dalam pernikahan. Terus ada Sido Asih. Motif ini melambangkan harapan akan kasih sayang dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, Satrio Manah. Motif ini yang melambangkan ketulusan hati, biasanya digunakan oleh calon mempelai pria sebagai lambang kesungguhan hati dalam melamar. Yang ketiga ada Batik Pekalongan. Ciri khas Batik Pekalongan yaitu terkenal dengan warna-warni yang cerah dan motif yang lebih bebas serta dinamis dibandingkan dengan batik dari daerah keraton seperti Yogyakarta dan Solo. Pengaruh budaya Tionghoa, Arab, dan Belanda sangat kuat dalam motif-motif batik Pekalongan. Motif populernya itu ada jelamprang, motif geometris yang dipengaruhi oleh budaya Arab. Motif ini tidak menggambarkan makhluk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Terus ada buketan, motif bunga yang dipengaruhi oleh budaya Eropa. Sering kali menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, dan hijau. Terus ada terang bulan, motif ini menunjukkan pengaruh budaya Tionghoa dengan penggunaan warna-warna cerah dan desain bunga yang dinamis. Yang keempat ada batik Cirebon. Ciri khas batik Cirebon terutama dari daerah Trusmi, terkenal dengan motif yang halus dan detail, serta menggunakan warna-warna cerah seperti biru dan hijau. Motif Cirebon sering terinspirasi dari alam dan budaya pesisir. Motif populer dari batik Cirebon itu ada Megamendung. Motif yang paling terkenal dari Cirebon, menggambarkan awan dengan pola bergelombang. Motif ini terinspirasi dari seni Tionghoa dan melambangkan ketenangan dan kestabilan. Terus ada Singo Barong, motif yang menggambarkan makhluk mitologi singa yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Motif ini sering dijumpai di keraton Cirebon. Yang kelima, batik Banyumas. Ciri khas batik Banyumas memiliki motif yang lebih kasar dan tegas, dengan penggunaan warna dominan coklat dan hitam. Batik Banyumas cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan batik-batik daerah yang lain. Motif populer di batik Banyumas itu ada lumbon, motif daun lumbu atau talas, yang melambangkan kesederhanaan dan keterikatan bagian pada alam. Yang kedua, jahe serimpang, motif yang menggambarkan rimpang jahe, simbol dari kesederhanaan dan kekuatan alam. Terus yang keenam ada batik Madura. Ciri khas batik Madura terkenal dengan penggunaan warna-warna yang kuat dan mencolok, seperti merah, kuning, biru, dan hijau. Proses pembuatannya cenderung lebih sederhana dibanding batik Jawa Tengah, namun memiliki karakter yang kuat. Motif populer di batik Madura itu ada gulda, motif bunga besar yang dihiasi dengan warna-warna yang cerah. Terus ada pakis, motif daun pakis yang menjadi salah satu motif paling umum di Madura. Yang ketujuh ada batik Sidoarjo. Ciri khas batik Sidoarjo memiliki ciri khas warna yang lebih lembut, seperti coklat muda, krem, dan biru laut. Di sini cenderung sederhana dengan motif-motif geometris dan tumbuhan. Motif populernya itu ada sekar jagat, motif bunga dan tumbuhan yang menggambarkan keindahan alam. Terus ada Sido Luhur, motif yang sering digunakan dalam upacara pernikahan, melambangkan harapan dan keluhuran budi dan kehidupan yang bahagia. Jadi kesimpulan dari batik Jawa itu merupakan presentasi kekayaan budaya dan nilai-nilai filosofis masyarakat di Jawa. Masing-masing daerah di Jawa memiliki karakteristik batik yang berbeda, baik dari segi motif warna maupun makna di balik setiap motifnya. Batik tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol status sosial, kepercayaan, dan filosofi hidup. Batik Jawa juga menjadi salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2009. Sekian dari saya.